video kali ini, saya akan membahas mengenai tata cara beribadah sholat. Perkenalkan, saya Ayu Wulandari, saya mahasiswi D3 Fisioterapi di Politeknik Kesehatan Hermina, Jakarta. Ibadah sholat. Sholat adalah tiang agama dan harus dikerjakan oleh umat muslim dan hukumnya merupakan fardu kifayah atau sangat wajib untuk dijalankan. Jika dilewatkan, akan mendapatkan dosa. Sholat secara bahasa adalah doa, dan secara istilah berasal dari kata syara'ah, yaitu ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai syarat-syarat tertentu. Ibadah sholat terdiri dari dua jenis, yaitu 1. Sholat fardu, 2. Sholat sunnah. Sholat fardu adalah sholat yang harus dikerjakan karena hukumnya adalah fardu kifayah atau sangat wajib. Dan sholat fardu terbagi menjadi 5 waktu yang dikerjakan setiap hari, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sedangkan yang kedua adalah sholat sunnah. Adalah sholat yang sifatnya dianjurkan untuk dikerjakan pada waktu tertentu, tetapi bila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, yaitu sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, sholat sunnah idul fitri ataupun idul adha, dan lain sebagainya. Sholat termasuk ke dalam rukun Islam yang kedua. Sholat dikerjakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan harus menghadap ke arah kiblat. Kiblat umat muslim yaitu Ka'bah yang dijadikan sebagai jantung umat muslim. Kata sholat disebut sebanyak 83 kali dalam Al-Quran, yaitu terdapat pada surah Al-Hajj ayat 77, surah Al-Baqarah ayat 43 dan 238, dan surah An-Nisa ayat 103. Dan dijelaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Oke, kita masuk ke dalam tata cara melakukan ibadah sholat. Yang pertama adalah membaca niat. Niat dibacakan sesuai dengan sholat yang ingin kita tunaikan. Sebagai contoh, pada saat sholat subuh. Saat sholat subuh dilakukan secara sendirian, niatnya adalah usolli fardhu subhi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Dengan arti, saya berniat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Jika kita melakukan sholat subuh secara berjamaah sebagai makmum, niatnya adalah usolli fardhu subhi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Dengan arti, saya berniat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Jika kita melakukan sholat subuh secara berjamaah sebagai imam dengan niat usolli fardhu subhi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Dengan arti, saya berniat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Untuk niat di sholat berikutnya seperti zuhur, asar, maghrib, dan isya mengikuti sebagaimana contoh. Oke, untuk selanjutnya adalah melakukan takbiratul ihram dan membaca doa iftitah, yaitu Allahu Akbar kabirau walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya, Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segenap kepatuhan atau dalam keadaan tunduk, dan aku bukanlah dari golongan orang-orang yang menyekutukannya. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, yang tidak ada sesuatu baginya. Dengan yang demikian itulah aku diperintahkan, dan aku adalah termasuk orang-orang muslim, yaitu orang-orang yang berserah diri. Lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Selanjutnya adalah membaca surah di dalam Al-Quran, dan dianjurkan adalah surah yang sudah hafal, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dori, la yusmin wa la yughni min ju', wujuhu yawma idzin na'imah, lisa'iha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha lagiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururum marfu'ah, wa akwabum mawdu'ah, wa namariku masfufa, wa zarabiyu mabsusa. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal aradi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta muzakkir, lasta 'alaihim bimusaitir, illa man tawalla wa kafar, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk terhina, karena bekerja keras lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka. Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan
dan tidak menghilangkan lapar. Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri, merasa senang karena usahanya sendiri. Mereka dalam syurga yang tinggi, di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir, di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar. Maka, tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana diciptakan, dan langit, bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ditegakkan, dan bumi, bagaimana dihamparkan? Maka, berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau, Muhammad, hanyalah pemberi peringatan. Engkaulah bukan orang yang berkuasa atas mereka, kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sungguh, kepada Kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban Kamilah membuat perhitungan atas mereka. Selanjutnya adalah melakukan ruku dan membaca bacaan doa ruku sebanyak 3 kali, yaitu Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Artinya, Allah Maha Besar, Maha Suci Tuhan yang Maha Agung, serta memujilah aku kepadanya. Selanjutnya adalah melakukan i'tidal dan membaca bacaan doa i'tidal, yaitu Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mila'us samawati wa mila'ul ardi wa mila'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Artinya, Allah Maha mendengar terhadap orang yang memujinya. Ya Allah, Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh sesuatu yang Engkau kehendaki sesudah itu. Saat kita menunaikan ibadah sholat subuh, setelah melakukan i'tidal, kita disunahkan untuk membaca doa kunut, yaitu Allahumma dini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fiman a'tait, wa kini syarra ma qadait, fa innaka takdi wa la yuqda alaik, fa innahu wa la yazillu man wallait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Artinya, ya Allah, berilah aku petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku kesehatan seperti orang yang telah Engkau beri kesehatan. Pimpinlah aku bersama-sama orang-orang yang telah Engkau pimpin. Berilah berkah pada segala apa yang telah Engkau karuniakan, dan peliharalah aku dari kejahatan yang Engkau pastikan. Karena sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan tidak ada yang menghukum, menentukan atas Engkau. Sesungguhnya tidaklah akan hina orang-orang yang telah Engkau beri kekuasaan, dan tidaklah akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maka berkahlah Engkau dan maha luhurlah Engkau. Segala puji bagimu atas yang telah Engkau pastikan. Aku mohon ampun dan tobat kepada Engkau. Semoga Allah memberi rahmat dan salam atas junjungan kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarganya dan sahabatnya. Setelah membaca doa kunut, selanjutnya adalah melakukan sujud dan membaca doa sujud sebanyak 3 kali, yaitu Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Artinya, Allah Maha Besar, Maha Suci Tuhan yang Maha Tinggi, serta memujilah aku kepadanya. Setelah itu, melakukan duduk di antara 2 sujud, yaitu
Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya, Allah Maha Besar. Ya Allah, ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku, cukupkanlah segala kekurangan dan angkatlah derajatku. Berilah rizki kepadaku, berilah aku petunjuk, berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku. Untuk melakukan sujud dan duduk di antara dua sujud, serta bacaan sujud dan duduk di antara dua sujud disesuaikan dengan jumlah rakaat sholat yang akan ditunaikan. Jika subuh, berarti kita membaca doa sujud dan duduk di antara dua sujud sebanyak 4 kali. Jika zuhur, asar, dan isya, kita membaca sebanyak 8 kali karena berjumlah 4 rakaat. Jika maghrib yang kita tunaikan berarti kita membaca sebanyak 6 kali untuk doa sujud dan duduk di antara dua sujud karena rakaatnya berjumlah 3 rakaat. Selanjutnya adalah melakukan tasyahud awal dan membaca bacaan doa tasyahud awal. Tasyahud awal dan membaca bacaan tasyahud awal dilakukan untuk sholat yang jumlah rakaatnya adalah 4 rakaat dan 3 rakaat. Bacaan tasyahud awal yaitu At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Artinya, segala ucapan selamat, keberkahan, sholawat, dan kebaikan adalah bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi beserta rahmat Allah dan barokahnya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya adalah bacaan tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir dilakukan dan dibacakan pada rakaat terakhir di dalam setiap sholat yang kita tunaikan. Bacaan tasyahud akhir yaitu At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Artinya, segala ucapan selamat, keberkahan, sholawat, dan kebaikan adalah bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi, beserta rahmat Allah dan barokahnya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahilah rahmat atas Nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad, seperti rahmat yang Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahilah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya, seperti berkah yang Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Engkaulah Tuhan yang sangat terpuji, lagi sangat mulia di seluruh alam. Selanjutnya di dalam sholat yang terakhir adalah melakukan salam ke arah kanan dan juga ke arah kiri dengan bacaan yang sama, yaitu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan arti, semoga kedamaian bersamamu serta pengampunan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.